Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa lagi di Mapel IPPD ya, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati tayangan kasus yang ditayangkan di PowerPoint-nya guru, peserta didik dapat menelaah konsep penyakit hipertensi yang meliputi definisi, etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan penyakit hipertensi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati kasus yang ditayangkan di PPT guru, peserta didik mampu mengerjakan LKPD dengan menganalisis etiologi dan manifestasi klinis pada pasien hipertensi dengan tepat waktu. Yang ketiga, setelah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dalam praktek pengukuran tekanan darah, peserta didik mampu menerapkan pemeriksaan pengukuran tekanan darah pada anggota keluarga dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui penugasan peserta didik dapat melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah pada keluarga dan hasilnya bisa dikirim dan sudah dikirim ya, dan nanti akan dipresentasikan bersama. Oke, tapi sebelumnya kita tonton dulu video bersama tentang hipertensi. Silakan dibentuk menjadi 2 kelompok ya. Kemudian analisis masalah yang ada di LKPD masing-masing. Nanti dijawab di LKPD masing-masing, tapi cara mengerjakannya berkelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Iya, Bu. Waktu 15 menit. Oke, Bu. Oke, sip. Silakan. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya, sudah 15 menit berlalu. Jadi sekarang waktunya mempresentasikan masing-masing kelompok hasil dari diskusi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kasus pasien Nyonya S, etiologi pada kasus Nyonya S adalah hipertensi. Manifestasi klinis yang dirasakan Nyonya S yaitu pasien mengatakan kepalanya pusing. Riwayat kesehatan sekarang sebelum dibawa ke puskesmas, pasien mengeluh kepalanya pusing, terasa mual dan muntah, tangan terasa kesemutan. Cara mengetahui tekanan darah pasiennya S yaitu dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Peralatan yang bisa disiapkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada Nyonya S adalah tensimeter atau sphygmomanometer, stetoskop. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, kita lanjut presentasi untuk kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan kasus pada Nyonya S, etiologi pada kasus Nyonya S adalah hipertensi. Manifestasi klinis yang dirasakan Nyonya S yaitu pasien mengatakan kepalanya pusing. Riwayat kesehatan sekarang sebelum dibawa ke puskesmas, pasien mengeluh kepalanya pusing, rasa mual dan muntah, tangan terasa kesemutan. Cara mengetahui tekanan darah pasien Nyonya S yaitu dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Peralatan yang bisa disiapkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada Nyonya S adalah tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan apa tadi ya, tekanan darah tinggi? Hipertensi. Iya, hipertensi. Nah, kalau dilihat dari pengertian menurut LKN atau Lembaga Kesehatan Nasional, bahwa hipertensi itu sebagai tekanan sistolik yang sama atau di atas 140 mm Hg dan tekanan diastolik yang sama atau di atas 90 mm Hg. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mm Hg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mm Hg. Ini kalau menurut Smith-Toms. Kita lanjutkan pembuktian yang berikutnya mengenai gejala tekanan darah tinggi. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit kuduk, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, kemudian sesak nafas, gelisah, kemudian pandangan kabur. Oke, gejala tekanan darah tinggi jelas ya? Ya, jelas. Lanjut ke etiologi. Etiologi sama aja dengan penyebab. Oke, kita lihat etiologi hipertensi. Itu ada hipertensi esensial atau hipertensi primer. Ini biasanya tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, ada hipertensi sekunder. Ini disebabkan oleh penyakit yang lain, penyakit penyerta. Ya, kita lihat. Yang pertama, ada hipertensi primer. Ini biasanya karena faktor genetik. Apa itu genetik? Keturunan. Ya. Respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekspresi. Kemudian karena obesitas atau kegemukan. Ini terkait dengan level insulin yang tinggi, hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Kemudian karena kebiasaan hidup, konsumsi garam yang berlebih, kemudian stres, kemudian merokok, kemudian minum alkohol, ini juga bisa menjadi hipertensi primer. Ya. Kita lihat yang hipertensi sekunder. Tadi katanya hipertensi sekunder itu karena ada penyakit penyerta ya. Yang biasanya terjadi adalah penyakit ginjal. Di antaranya ada penyakit ginjal glomerulonefritis, pyelonefritis, nekrosis tubular akut, kemudian ada tumor. Ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit ini bisa juga menyebabkan hipertensi. Ya, yang menyebabkan tekanan darah tinggi yang pertama adalah stres. Nah, stres dalam hidup nih, makanya yang gampang stres hati-hati nih. Oke, kemudian karena keturunan atau genetik. Kemudian karena merokok. Nah, ini hati-hati nih bagi perokok nih. Kemudian karena kegemukan atau obesitas. Ya, kemudian karena kurang aktivitas fisik atau berolahraga nih. Kemudian mengkonsumsi minuman keras. Nah, kemudian ada kelainan ginjal. Kemudian karena usia. Ya, kemudian karena diet. Diet itu adalah makanan-makanan. Tadi salah satunya adalah makanan yang banyak mengandung garam. Kemudian selain itu juga sebetulnya junk food atau makanan siap saji. Selanjutnya kita ke penata laksanaan. Oke, bagaimana sih caranya supaya sekarang kita lihat untuk menata laksanaan. Ya, mulai dari pengaturan diet. Nah, yang jelas kalau sudah tahu nih tekanan darahnya tinggi, maka harus mengatur dietnya. Salah satunya adalah harus rendah garam. Kemudian konsumsi banyak buah-buahan. Kemudian konsumsi rendah kolesterol. Kemudian tidak minum alkohol. Kemudian olahraga teratur.
minimal 30 menit sehari. Kemudian bagi yang obesitas, ini penurunan berat badan harus dilakukan ya pada orang hipertensi dengan obesitas. Kemudian obat anti hipertensi, nah ini udah banyak yang beredar di pasaran. Misalkan ada captopril, ada nifedipin, ada amlodipin, dan lain-lain. Kemudian apa sih yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Yang pertama yang harus dilakukan adalah minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Kemudian turunkan kelebihan berat badan. Kemudian makan makanan yang rendah garam. Kemudian hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minuman keras. Pola makan yang seimbang. Jadi olahraga nih, olahraganya teratur. Ini ternyata juga bisa dilakukan untuk pasien dengan darah tinggi supaya darahnya tidak tinggi terus. Akibat dari tekanan darah tinggi bisa sampai serangan jantung, bisa ke gagal ginjal, bisa sampai dengan stroke, bisa sampai dengan kebutaan. Selanjutnya kita lihat pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah biasanya dilakukan dengan general check up. Selain itu bisa dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada pasien dengan tekanan darah tinggi ini bisa dilakukan oleh asisten perawat dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah. Selain melakukan pemeriksaan tekanan darah, ini juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada pemeriksaan EKG atau USG jantung. Sekarang kita pembuktian untuk tindakan pengukuran tekanan darah ya. Iya, Bu. Ya, oke. Untuk persiapan alat tindakan pengukuran tekanan darah, ada sphygmomanometer, ada stetoskop. Oke, untuk pelaksanaannya, ya, yang pertama, sebelum kita ke pasien, cuci tangan dulu dong, ya. Nah, tadi yang sudah mempraktekkan kemarin cuci tangan apa enggak kemarin? Enggak, Bu. Harusnya cuci tangan dulu nih. Iya, Bu. Salah, Bu. Selanjutnya baru mengatur posisi pasien, duduk atau berbaring. Kemudian membebaskan lengan pasien dari baju. Kalau memang bajunya tipis, boleh tidak dising-singkan ke atas, barangkali susah gitu ya. Ya, Bu. Kemudian selanjutnya memasang manset 2 jari di atas mediana cubiti, selang sejajar arteri brachialis. Benar ya kemarin ya? Ya, Bu. Dan selanjutnya meraba denyut arteri brachialis. Nah, jadi diraba dulu, dipastikan dulu. Kemudian selanjutnya meletakkan diafragma stetoskop di atas arteri tersebut. Selanjutnya menutup skrup balon atau membuka pengunci air raksa kalau menggunakan air raksa. Selanjutnya memompa manset hingga tak terdengar denyut arteri. Kemudian membuka skrup balon perlahan-lahan sambil melihat turunnya jarum dan dengarkan bunyi denyut pertama. Nah, duk yang pertama itu disebut dengan sistol. Ya. Hingga bunyi yang terakhir, duk yang terakhir itu disebut dengan diastol. Ya, kemudian sampai dengan tekanan 0. Nah, jadi duk yang pertama sistol itu berapa nih? Duk yang terakhir diastol itu berapa? Itu yang akan menunjukkan hasil ya, hasilnya. Selanjutnya melakukan validasi dengan mengulang. Bila hasil pengukurannya yang kedua itu berbeda, maka harus diulangi lagi. Ulangi sekali lagi. Ya, ini untuk meyakinkan. Kemudian selanjutnya mengunci sphygmomanometer dan melepas manset. Selanjutnya mencatat hasil pengukuran pada buku catatan, nah, supaya tidak lupa. Kemudian untuk yang terakhir mencuci tangan kembali setelah melakukan prosedur tindakan dilakukan. Oke, sudah selesai ya? Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami dan dimengerti ya. Ya, Bu. Oke, sekarang ungkapkan manfaat apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran hari ini. Materi hari ini sangat bermanfaat untuk kami, untuk bisa ditetapkan di lingkungan kami. Selain itu, kami juga menjadi tahu apa itu penyakit hipertensi atau darah tinggi. Baik, kalau begitu semuanya insya Allah sudah jelas ya? Sudah mengerti? Jelas, Tidak ada Bu. pertanyaan? Ya. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang konsep penyakit jantung koroner. Ini masih jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, Ibu cukupkan pertemuan tatap maya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.